Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Silvana, perkenalkan saya Islagia Pradina dengan NIM 2502010102582 dari kelas MD 610, Program Studi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil review tugas akhir untuk mata kuliah metode penelitian manajemen. Tugas ini mereview dua penelitian yang menggunakan dua metode analisis berbeda, yaitu regresi linear berganda dan SEM-PLS. Tujuan review bukan sekedar menilai benar atau salah, melainkan menelaah konsistensi antara masalah, teori, metode, hasil, dan kesimpulan pada masing-masing penelitian. Sebelum masuk ke isi, izinkan saya memaparkan alur yang akan saya sampaikan, alur review pada kali ini. Pertama, penelitian penelitian meng- penelitian pertama menggunakan regresi linear berganda dengan memuat identitas, alasan pemilihan, hingga temuan kritisnya. Lalu yang kedua, pada penelitian kedua menggunakan SEM-PLS dengan struktur pembahasan serupa. Ketiga, saya akan membandingkan kualitas metodologis kedua penelitian secara berdampingan, dan terakhir, kesimpulan reviewer. Dengan alur ini kita bisa melihat bukan hanya kelemahan masing-masing, tetapi juga pelajaran metodologis yang bisa diambil. Nah, penelitian pertama berjudul Pengaruh Mutasi dan Reward Terhadap Kinerja Pegawai pada KPP Penanaman Modal Asing 2. Ditulis oleh Hartwiana Gita Marlina. Ini penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatory dan instrumen kuesioner. Ada dua variabel bebas, yaitu mutasi sebagai X1 dan reward sebagai X2, serta satu variabel terikat, yaitu kinerja pegawai atau Y. Objeknya pegawai pegawai pelaksana yang pernah mengalami mutasi dan metode analisisnya regresi linear berganda. Struktur ini penting diingat karena menjadi acuan saat kita menilai konsistensi model nanti. Ada 4 alasan penelitian ini yang saya pilih. Pertama, memenuhi kriteria tugas. Kuantitatif, memakai kuesioner dan menggunakan regresi berganda. Kedua, fenomenanya jelas dan didukung data aktual, yaitu penurunan nilai kinerja pegawai atau NKP dari tahun 2022 sampai 2024. Ketiga, ada research gap karena hasil penelitian terdahulu tidak konsisten. Sebagian menemukan pengaruh positif signifikan, sebagian tidak signifikan atau negatif. Keempat, penelitian ini memberikan kesempatan menilai apakah fenomena gap teori, metode, dan kesimpulannya benar-benar selaras. Sekarang temuan pada bab 1 dan bab 2, yaitu pada bagian landasan penelitian. Ada 4 catatan. Yang pertama, judulnya relevan tetapi terlalu umum. Sementara sampelnya hanya pegawai pelaksana yang pernah mutasi sehingga beresiko overclaiming seolah berlaku untuk seluruh pegawai. Kedua, fenomena penurunan NKP sudah kuat karena berbasis data, tetapi hubungannya dengan mutasi dan reward masih berupa dugaan tanpa data internal pendukung. Ketiga, research gap-nya baru sebatas perbedaan hasil dan belum menjelaskan mengapa hasil terdahulu berbeda, sehingga kebaruannya terlihat lemah. Keempat, landasan teorinya cenderung kumpulan definisi, belum menjadi kerangka yang menjelaskan mekanisme hubungan antar variabel. Beralih ke bab 3 dan bab 4, yaitu ke bagian metode dan analisis. Pertama, batas populasinya rancu. Disebut populasi 145 padahal sampelnya 77 pegawai pelaksana dan karena semua yang memenuhi kriteria dipakai. Sebenarnya ini lebih mendekati sensus atau total sampling, bukan sekedar purposive sampling. Nah, yang kedua, ada persoalan validitas konstruk pada reward, karena indikator seperti kebutuhan fisik dan kebutuhan penghargaan lebih dekat ke konsep motivasi daripada reward. Ketiga, uji heteroskedastisitasnya hanya mengandalkan pembacaan scatter plot yang subjektif. Sebaiknya diperkuat uji statistik seperti Glatzer. Keempat, meski metodenya memakai uji F, rumusan masalahnya belum mencakup pengaruh sebutan. Nah, berikut adalah temuan paling kritis pada penelitian pertama, yaitu
kedua kesalahan interpretasi statistik. Pertama, pada koefisien regresi, penelitian menafsirkan angka 0,327 sebagai kenaikan 32,7%. Nah, ini keliru. Yang benar koefisien 0,327 berarti setiap kenaikan satu satuan skor mutasi diperkirakan menaikkan skor kinerja 0,327 satuan dengan reward dianggap konstan. Lalu yang kedua, pada koefisien determinasi, R sebesar 0,232 disebut korelasi 23,2%. Padahal R kuadrat bukan korelasi, artinya 23,2% variasi kinerja yang dapat dijelaskan model. Sedangkan 76,8% sisanya dijelaskan faktor lain. Nah, dampaknya pembaca bisa salah memahami besarnya pengaruh. Selain itu, kesimpulannya cenderung overgeneralization karena kuesioner mengukur persepsi bukan evaluasi langsung kebijakan. Nah, kita masuk ke penelitian kedua, berjudul Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Kartu Seluler melalui Minat Beli oleh Variabel Mediasi. Ditulis oleh Andre Setiawan. Objeknya kartu seluler AM3 dengan subjek pengguna AM3 di Jabodetabek. Modelnya ini lebih kompleks. Citra merek sebagai variabel eksogen, minat beli sebagai variabel mediasi, dan keputusan pembelian sebagai variabel endogen akhir. Respondennya 128. Analisisnya partial least square dengan Smart PLS 3.2.3.0 pada periode April sampai Juli 2025. Nah, alasan pemilihan penelitian kedua ini terdapat 4. Pertama, topiknya sangat sesuai karena membahas hubungan citra merek, minat beli, dan keputusan pembelian. Kedua, penelitian ini menggunakan variabel mediasi sehingga menjadi contoh baik untuk memahami mekanisme pengaruh tidak langsung. Ketiga, objeknya relevan, yaitu perilaku konsumen terhadap produk berbasis persepsi merek. Keempat, hasilnya mendukung, yaitu citra merek berpengaruh positif terhadap minat beli maupun keputusan pembelian. Untuk temuan bab 1 sampai bab 3, yaitu pada model dan metode terdiri dari 4 catatan, yaitu yang pertama, justifikasi pemilihan PLS masih terlalu sederhana, hanya disebut untuk mengukur hubungan. Belum menjelaskan mengapa memilih PLSM atau CBSM, ataupun orientasi prediksinya. Kedua, belum ada grand teori, sehingga modelnya lebih bersifat empirical dividend daripada teori driven. Ketiga, jenis konstruk reflektif atau formatif tidak dinyatakan eksplisit. Meski secara implisit diperlakukan reflektif dan yang paling menonjol yaitu keempat, dasar penentuan sampel tidak konsisten karena disebut 12 indikator dikali 9 sama dengan 108, padahal tabel outerloading menunjukkan 24 indikator sehingga aturan 10 kali itu sendiri bukan justifikasi ukuran sampel yang reliable. Nah, saat ini membahas evaluasi outer model atau model pengukuran. Secara angka hasilnya baik. Seluruh outer loading di atas 0,70 AVE antara 0,55 sampai 0,62 sehingga validitas konvergen terpenuhi. Dan reabilitasnya tinggi dengan composite reliability serta crunchback alpha di atas 0,88. Namun, catatan saya pelaporannya cenderung mekanis, hanya menyatakan lolos kriteria tanpa interpretasi substantif. Indikator marginal yang mendekati 0,70 tidak dibahas alasan dipertahankannya. Dan pada validitas diskriminan, nilai HTMT sebesar 0,829 antara minat beli dan keputusan pembelian cukup tinggi, serta mendekati ambang 0,85, sehingga perlu pembahasan khusus karena dua konsep itu bisa jadi berdekatan secara empiris. Berlanjut ke model struktural atau inner model dan analisis mediasi, ada 4 catatan. Yang pertama, interpretasi R keliru, nilainya 0,631 dan 0,430. Disebut sebagai pengaruh 63 dan 43%. Padahal itu proporsi varian konstruk endogen yang dijelaskan prediktornya. Kedua, prosedur
bootstrapping tidak dilaporkan, jumlah subsample, seed maupun confidence interval tidak disebut, sehingga analisis sulit direplikasi. Ketiga, jenis mediasinya kurang tegas karena efek langsung dan tidak langsung sama-sama signifikan. Seharusnya disebut media parsial atau komplementari dengan efek tidak langsung 0,371 atau sekitar 55% dari total. Lalu yang keempat, istilah hipotesis diterima sebaiknya diganti didukung, serta beberapa saran seperti promosi dan harga melampaui variabel yang benar-benar diuji. Setelah membahas keduanya, mari kita bandingkan secara metodologis. Dari sisi kompleksitas model, penelitian kedua lebih kompleks karena melibatkan mediasi. Dua variabel bebas menuju satu variabel antara antara lalu ke variabel terikat. Dari evaluasi konstrak dan hubungan struktural, penelitian kedua juga lebih komprehensif karena mengevaluasi outer dan inner model sekaligus. Namun, penelitian pertama justru lebih aman dan dari risiko salah tafsir karena modelnya lebih sederhana. Dari penelitian kedua, unggul dari sisi kompleksitas, tetapi keunggulan itu menuntut ketelitian yang lebih tinggi. Nah, sampailah kita pada kesimpulan reviewer. Pertama, kedua penelitian sudah menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik modelnya. Regresi untuk model sederhana, sampai LS untuk model bermediasi dengan konstruk laten. Kedua, penelitian kedua memang unggul secara kompleksitas, tetapi belum tentu lebih baik secara keseluruhan, karena masih menuntut perbaikan. Ketiga, kedua penelitian dinilai dapat diterima dengan revisi yang ingin saya tekankan sebagai inti penilaian yaitu kualitas sebuah penelitian tidak ditentukan oleh kecanggihan metode melainkan oleh kesesuaian dan konsistensi antara masalah, teori, metode, analisis, hasil dan kesimpulan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.